Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibni Abdillah, salawatullah wa salamuhu alaih, alladhi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6, surat ke-61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dalam firman Allah ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam yang berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Dakwah itu disebutkan dalam ayat tersebut ada 3 poin yang beliau sampaikan. Pertama, Nabi Isa menegaskan, Inni Rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah buat kalian. Dalam akidah kita jelas dan tegas bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah, Nabi Allah, bukan anak Allah, apalagi Allah itu sendiri. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam menegaskan tentang isi substansi dakwah yang beliau sampaikan sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Aku membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam kitabnya Taurat. Karena memang secara substansi, secara inti, semua dakwah Nabi itu sama. Di antaranya adalah La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Isa menyebutkan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku membawa kabar. Kata mubasysyiran dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullah dalam tafsir Al-Wasit. Maknanya adalah al-akhbar allati tusirrun nufus. Kabar, bukan kabar biasa, tapi kabar yang kalau didengar oleh orang akan membuat bahagia. Kabar apa itu berarti? Kalau dengar buat kita bahagia, berarti kabar bahagia. Kalau kabar buat kita sedih, berarti namanya kabar duka, kabar sedih. Makanya bahasa Qur'annya menyebut mubasysyiran, membawa kabar gembira, kabar bahagia. Kabar apa yang dimaksud oleh Nabi Isa dalam ayat ini? Bi rasulin ya'ti min ba'di. Seorang akan datang, seorang rasul setelah zamanku nanti. Dan disebut langsung nama Nabi tersebut, yaitu Ahmad. Bukan Ahmad Kusyairi ya. Itu syekh kita itu. Itu imam kita itu. Ahmad yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu punya banyak nama, sebagaimana beliau sebutkan dalam hadis-hadisnya, bahwa kata beliau, ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi, ana Hashir. Saya itu namanya Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Toha, Yasin, gitu ya. Surat ke-6 ayat 6 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan nama Ahmad. Yang dimaksud tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah sekalian, kehadiran Nabi itu, kalau para ulama menjelaskan, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu rentang waktunya 600 tahun. Bayangkan 600 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Isa alaihissalam telah menginformasikan akan datangnya
Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira disebut. Makanya di bulan Rabiul Awal ini kita ikut bergembira, berbahagia karena teringat dengan lahirnya sosok mulia bernama baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan itu sungguh sangat berdasar, ya. Karenanya jangan heran jika momentum Rabiul Awal menjadi momentum kebahagiaan buat umat Islam di seluruh dunia, sehingga mereka mengekspresikan bahagia itu dengan mendengar kembali bagaimana kisah lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada umatnya. 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum hijrah, atau dikenal pada saat itu dengan tahun gajah, merupakan waktu yang oleh jumhur ulama dipilih sebagai waktu dilahirkannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ternyata ada satu riwayat yang disebut oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Beliau menuliskan ada satu riwayat dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, lamma iqtarafa Adam al-khati'ata qala, ketika Adam alaihissalam membuat kekeliruan, kesalahan, sebagaimana di Al-Baqarah kita baca ya, kekeliruan dan kesalahan Nabi Adam adalah makan salah satu buah yang dilarang dalam surga. Akhirnya beliau dihukum oleh Allah turun ke dunia. Nabi Adam mengucapkan doa. Doa itu kalau kita lihat dalam Quran ada tercantum. Ada doa lagi yang disebut oleh Imam Al-Hakim, tadi riwayat dari Umar ibn Khattab. Kalau yang dari Al-Quran kita semua insya Allah tahu dan hafal. Apa bunyi doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Nah, itu doa makan, Pak. Lapar apa? Lana jam 6 ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang disebutkan Adam dan diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ada satu doa lagi yang lumayan unik. Kenapa unik? Dengarkan bunyi doa Nabi Adam ini. Kata beliau, Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Wahai Tuhanku, aku bermunajat berdoa kepadamu agar engkau berkenan mengampuni dosa-dosaku dengan wasilah nama Muhammad. Unik dan lumayan aneh. Kenapa? Karena dia menyebut satu nama manusia lain. Padahal saat itu cuma ada dua manusia, Adam dan Hawa alaihi wassalam. Makanya ketika mendengar doa itu, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd. Wahai Adam, gimana kau tahu nama Muhammad padahal dia belum aku ciptakan? Maka Adam mengungkap rahasia dari mana dia tahu nama Nabi Muhammad. Apa kata Adam? Ya Rabbi lamma khalaqtani biyadik wa nafakta fiha ruhak rafa'tu ra'si. Wahai Tuhanku, ketika engkau ciptakan diriku dengan tanganmu dan kau tiupkan ruh dalam diriku, aku mengangkat kepalaku ke atas. Fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku melihat di arasmu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismik illa ahabbul khalqi ilaik. Dan aku tahu wahai Tuhanku, tidak mungkin ada satu nama yang kau tempatkan tepat di samping nama besarmu kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling engkau cintai. Nabi Adam cerdas. Dia tahu nih kalau ada satu nama, dia kan lihat tuh ada nama Muhammad tepat di samping nama Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kan gitu. Maka Nabi Adam bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita pun hari ini disunnahkan sama ketika berdoa menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah doa-doa yang kita panjatkan. Makanya kalau kita berdoa selain ta'awuz, basmalah dan memuji Allah, kita pun mengucapkan salawat kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim, muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar doa dan ungkapan dari Adam itu, apa jawab Allah? Shadaqta ya Adam, betul wahai Adam, li'annahu ahabbul khalqi ilai, dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Idza'auta bihaqqihi ghafartu laka, karena kau berdoa menggunakan wasilah namanya, maka aku ampuni dosamu. Laula Muhammadun ma khalaqtuka, kata Allah, andaikan bukan karena Muhammad, niscaya engkau tidak pernah aku ciptakan. Itu dahsyatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menurut para ulama menjadi salah satu dasar dalil akan keutamaan baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Secara status para ulama menilai hadis ini dhaif, tapi untuk kemuliaan baginda Rasul dan secara makna memang sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan Nabi, maka para ulama membolehkan menggunakan dalil ini sebagai keutamaan, sebagai dasar keutamaan dalil akan keutamaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, karenanya sekali lagi Rabiul Awal semacam ini menjadikan kita semakin bahagia karena teringat dengan baginda Rasul alaihi salatu wasallam yang Allah hadirkan ke muka bumi di saat manusia dalam kegelapan yang nyata, ya. Hadir Nabi membawa pelita sinar takwa, sinar Islam yang menerangi seluruh pelosok bumi. Makanya ekspresi bahagia kita itu ditunjukkan, ditampakkan dengan cara yang beragam oleh umat Islam di seluruh dunia. Kalau para ulama ekspresi bahagianya tidak tanggung-tanggung. Ekspresi bahagia mereka menulis kitab-kitab yang berjilid-jilid bercerita tentang kekasihnya baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Sirah Nabawiyah berjilid-jilid, Pak, tebel. Ada yang sedang gitu ya. Mungkin juga di sini dibahas kitab-kitab itu seperti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Itu dibahas dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki. Ada lagi yang mungkin tanpa kita sadari sering kita baca kitab yang menceritakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya momen-momen penting di masyarakat kita jadi tradisi dibacakan kitab itu. Kitab apa itu? Kitab Maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Sayyid Hasan Ja'far Al-Barzanji. Abdul Jauhar fin Nabiyil Azhar itu nama asli kitabnya. Namun lebih dikenal dengan kitab Al-Barzanji karena yang nulis namanya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Nah, kitab itu kalau Bapak Ibu lihat terjemahnya, paham maknanya, itu cerita tentang keutamaan Nabi, tentang bagaimana Nabi lahir saat kecil, kemudian dewasa, berdakwah sampai meninggal dunia. Ya, kalau ada acara akikah dibacakan. Itu bagian dari ekspresi bahagia para ulama kita tentang lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada lagi yang mengarang-ngarang sastra, syair gitu ya. Yang paling terkenal kan seperti Ahmad Syauqi. Itu mengarang dengan begitu indah sehingga setiap bulan Maulid selalu dibacakan syair indah itu. Di antaranya kata beliau, wulidal huda fal kainatu diya'u wa fammuz zamani tabassumu wa thana'u. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, alam bercahaya, sang waktu pun dan masa tersenyum serta memujinya. Warruhu wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya bihi busyara'u. Bahkan para malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam beserta alam semesta berbahagia lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ekspresi cinta bahagia kita rata-rata sederhana. Apa itu? Hadir di majelis Maulid Nabi, hadir di peringatan Maulid Nabi, kan gitu. Dan wajar karena kita sejak awal, sejak dini diajarkan tentang cinta kepada Nabi, kan gitu. Jangan kita Bapak Ibu, seorang yang nanti pada saatnya dia justru mendapatkan azab neraka oleh Allah karena jahatnya kepada Nabi, saking jahatnya belum mati
belum dia masuk ke dalam kubur alias masih hidup segar bugar, telah turun surat untuk memvonis dirinya bakal disiksa di neraka beserta dengan istrinya. Saking jahatnya orang nih kepada Nabi Muhammad. Siapa dia? Siapa Pak? Ya, namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hisham. Lebih dikenal dengan namanya adalah Abu Lahab. Ya, kenal ya Bu ya Abu Lahab? Kenal di mana Bu Abu Lahab? Tetangga apa? Ya. Abu Lahab kan ada surat turun secara khusus buat dirinya dan istrinya. Surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Kenapa? Karena gawe dia memusuhi dakwah Nabi. Pokoknya kemana Nabi dia melok. Bukan mendengarkan dakwah Nabi, tapi untuk ngatoi, untuk mengompori, untuk buat fitnah di masyarakat. Tidak usah dengar Muhammad, dia ini bohong. Tidak usah dengar Muhammad, dia ini pendusta. Pokoknya itu. Setiap kali Nabi berdakwah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab ini divonis, kata Allah, akan masuk ke neraka yang apinya bergejolak. Plus istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar. Ini nanti penjelasannya panjang ini nanti aja ya. Bahwa termasuk istrinya ini punya sifat yang sama dengan Abu Lahab, membenci dakwah Nabi. Menariknya Bapak Ibu, salah satu bukti kebenaran Al-Quran, kan surat Al-Lahab ini turun pada saat Abu Lahab dan istrinya lagi sehat-sehatnya, masih hidup, dan sampai dia meninggal dunia dengan mengenaskan, Abu Lahab dan istrinya ini tidak pernah sedikit pun bersyahadat masuk Islam. Andai saja, ini berandai-andai ya, andai saja Abu Lahab dalam proses turun surat Al-Lahab sampai dia mati, dalam rentang waktu itu dia bersyahadat, maka surat Al-Lahab menjadi dusta. Karena tidak mungkin orang yang masuk Islam masuk neraka, kan gitu. Tapi ternyata tidak, sampai mati Abu Lahab kondisinya sama, dalam kekufuran. Bahkan untuk pura-pura saja masuk agama Islam, pura-pura syahadat, andai saja nih Abu Lahab ingin pura-pura masuk Islam dengan bersyahadat, maka surat Al-Lahab menjadi bukti kedustaan Nabi. Tapi ternyata untuk pura-pura syahadat saja Abu Lahab tak mampu. Sampai dia mati mengenaskan, kondisinya tetap dalam kekufuran, dan surat Al-Lahab menjadi bukti nyata akan kebenaran Al-Quran. Nah baik, sekarang Abu Lahab ini tanggal 12 Rabiul Awal disebut oleh para ulama, di hari Senin didatangi oleh seorang budaknya bernama Suwaibah. Dia punya budak wanita namanya Suwaibah. Suwaibah ini datang kepada Abu Lahab memberikan sebuah kabar, dan kabar itu adalah tentang lahirnya anak saudara Abu Lahab bernama Abdullah. Kan Abu Lahab dengan Abdullah ini dua beradik. Kata Suwaibah, wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir anak dari saudaramu Abdullah. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Muhammad. Mendengar kabar itu, Abu Lahab langsung bereaksi, langsung bersikap yang di luar dugaan. Apa sikap Abu Lahab? Dia langsung ngomong ke yang bawa kabar tadi, kepada Suwaibah. Ya Suwaibah, izhabi wa anti hirron litilkal bushra. Wahai Suwaibah, pergilah kau sekarang. Kau kubebaskan dari perbudakan karena kau membawa kabar gembira. Dan ternyata dalam sebuah riwayat disebutkan, yukhaffifu anhu adzaba yaumal itsnain. Abu Lahab setiap hari Senin diringankan Allah azabnya karena pernah berbahagia lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Abu Lahab yang jahatnya luar biasa kepada Nabi dan bahagia lahirnya Nabi, dia diberikan keistimewaan, diringankan azabnya setiap hari Senin. Apalagi kita yang memang cinta kepada Nabi, yang memang sejak awal mencintai dan menghidupkan sunnahnya, maka kalau kita ikut bahagia lahirnya Nabi, insya Allah Allah pun akan memberikan keistimewaan. Allah akan berikan anugerah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, di bulan Rabiul Awal ini kita memang bahagia, kita memang senang diingatkan tentang nikmat anugerah berupa lahirnya Nabi Muhammad. Tapi di balik itu semua, yang paling penting adalah bagaimana kebahagiaan dan cinta itu dibuktikan
dibuktikan dengan amal konkret, amal nyata dari diri kita, yaitu berupa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kita praktekkan dalam diri kita, sehingga itu menjadi bukti nyata bahwa kita betul-betul cinta dan bahagia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai diriku. Artinya Pak, antara cinta dengan menghidupkan sunnah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita cinta ke Nabi, maka konsekuensinya hidupkan sunnahnya. Karena kalau kita menghidupkan sunnahnya berarti kita cinta kepada Nabi. Karena itu di momen Rabiul Awal ini kami mengajak kita semua untuk kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya, sehingga itu menjadi bukti nyata tentang cinta kita kepada Nabi. Dan yang paling akhir Bapak Ibu, jangan lupa banyak-banyak sholawat, kan gitu. Karena sholawat ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam agama Islam. Bahkan perintah sholawat itu didahului dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi sebelum kalimat ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, sebelum Allah perintahkan orang-orang beriman untuk salawat salam kepada Nabi, ternyata Allah berfirman dan menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Makanya salawat ini sangat istimewa. Namun perlu juga menjadi evaluasi dan catatan kita. Hari ini salawat itu sepertinya sudah mulai substansi salawat ini agak bergeser. Kenapa? Karena banyak orang salawat tapi urusannya banyak urusan dunia saja. Kalau ada mobil Lamborghini lewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat rumah 4 tingkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hal-hal dunia pakai salawat. Dia lupa bahwa salat itu untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi dia niat dan tujuan utamanya untuk dunia, untuk kendaraan, untuk rumah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Padahal Bapak Ibu, intinya salawat itu adalah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Perkara setelahnya kita dapat keistimewaan, dapat kenikmatan berupa hal-hal duniawi, itu bonus. Ya kan? Bonus, alhamdulillah. Dan memang diantara keutamaannya bisa saja dapat hal-hal perkara dunia. Tapi jangan lupa salawat itu intinya adalah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dijadikan salawat itu hanya pada perkara dunia, terlalu murah, ya, terlalu biasa. Karena salawat itu sangat istimewa dalam Islam. Karenanya dalam hadis Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Yang sekali salawat kepada Nabi, Allah balas salawat 10 kali pada orang yang salawat sekali tadi. Huttat anhu asyru khati'at, Allah hapus 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyru darajat, Allah angkat 10 derajat. Kan gitu. Makanya Bapak Ibu, salawat yang kita sampaikan tetap niat utamanya adalah untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasakan lisan kita mengucapkan salawat ketika nama beliau disebut, karena khawatir kalau kita tidak terbiasa ketika nama beliau disebut lisan kita tak terucap salawat. Padahal kalau salawat ini tak terucap di lisan kita ketika nama beliau disebut, kita dicap bakhil, pelit, kikir. Kalau bahasa dusun kami, getah basah, ya. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai." Yang bakhil, yang pelit, yang medit itu adalah ketika namaku disebut, kata Nabi, dan dia tak salawat. Makanya jangan jangan asing dengan salawat, khususnya ketika nama beliau disebut. Jadi kalau yang biasa salawat nih ya, yang biasa salawat, saya yakin pantang nama Nabi disebut itu otomatis Pak. Kadang tidak sadar, tiba-tiba tersebut dikit langsung sallallahu alaihi wasallam. Lagi megang HP ini, lagi ngobrol sama kawan, tiba-tiba dia nyebut Nabi Muhammad, langsung terucap sallallahu alaihi wasallam. Gitu bagi yang bisa salawat. Nah, ini tanda berarti lah selesai ya. Makanya, tapi Nabi Muhammad yang dimaksud Muhammad Nabi, bukan Muhammad tetangga kita. Kalau tetangga kita tidak perlu pakai selawat, ya, gitu. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai mau'izah hasanah, sebagai pengingat buat kita semua di bulan istimewa bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi
trigger, ya, penyemangat, motivasi buat kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menjalankan apa yang beliau ajarkan, dan tentunya juga tidak lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Gak apa-apa, dibuka, tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mengenai Abu Lahab tadi. Seperti kita ketahui bahwa Allah itu bisa membolak-balikkan hati manusia. Nah sekarang, bentar dulu, belum sekarangnya. Sedangkan Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Kenapa Allah membuat atau menutup hati daripada Abu Lahab tersebut untuk mengikuti ajaran Nabi? Nah mungkin di situ ada suatu dibalik itu. Nah kira-kira aku ingin mengorek, kira-kira apalah dibalik sampai Allah menutup ini. Sedangkan ini kalau Nabi sendiri kan kekasih Allah, sedangkan Abu Lahab itu adalah pamannya, paman Nabi. Nah kenapa itu sampai terjadi gitu Ustadz? Mungkin ada sejarah di balik itu ya, atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, namun hidayah itu hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad SAW tentu berharap semua dapat hidayah, apalagi keluarganya. Namun faktanya keinginan itu terbatasi oleh hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah yang Allah kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu itu, artinya hidayah itu tak bisa dipaksakan. Bukan berarti karena Nabi adalah kekasih Allah, bukan berarti Nabi adalah utusan Allah, semua yang Nabi inginkan untuk dapat hidayah pasti tercapai, kan gitu. Makanya Nabi ketika ingin keluarganya dapat hidayah, kemudian turunlah ayat itu menyatakan bahwa engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yang kau kehendaki, karena Allah yang akan memberikan hidayah kepada manusia. Kemudian Abu Lahab juga merupakan sosok yang memang dia sangat getol menolak dakwah Nabi sejak awal, dan dia tidak berubah sikapnya sampai dia meninggal dunia. Ditambah faktor keluarga internal Abu Lahab berupa bininya alias istrinya. Makanya suami istri itu kan kalau sudah satu circle ini memang 11-12 hampir dak katik beda gitu ya. Sama bae gawe, sama bae sikapnya. Sehingga dua-duanya ini kalau kita baca sejarah memang jahatnya minta ampun kepada Nabi. Jadi pantang Nabi berdakwah, mereka berdua garda terdepan dalam menghalangi Nabi Muhammad dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya, merupakan hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku buat kita. Dalam internal keluarga kita sama, Pak. Mungkin kita sekarang alhamdulillah Allah beri hidayah, rajin sholat, rajin kajian, rajin ke masjid. Tapi mungkin ada 1-2 keluarga kita yang sampai hari ini kita harapkan, kita ingatkan, kita ajak, tapi sampai hari ini belum dapat hidayah itu. Ya karena tadi hidayah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tugas kita tetap mengingatkan. Nabi pun sama, mengingatkan, mengajak. Tapi tetap ujung-ujungnya adalah hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya tentu banyak sekali. Sampai
dari sisi keluarga Nabi yang tak dapat hidayah, yang kemudian menentang dakwah Nabi, maka kalau dia tidak mau ikut Nabi, konsekuensinya adalah akan dapat ancaman siksa, bahkan surat turun secara khusus, kan gitu. Sehingga ini menjadi pesan buat kita semua, siapapun kita, kalau kita menentang Nabi, tidak mau ikut ajaran Nabi, maka kita akan mendapatkan nasib yang sama, kan gitu. Sebagai pelajaran buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Udah barangkali Bapak Ibu? Ada lagi? Udah ya? Ya udah siang ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.